Halo, assalamualaikum. Saya Nugraha Nedi. Berkembangnya akun channel ini sudah lama ya, dan saya sudah lama nggak membuat konten memagahan diri sorangan. Ini konten sebenarnya untuk menasehati diri saya sendiri di masa depan. Suatu saat ketika saya membuka eh, handphone dan ada isi-isi dari log aktivitas yang telah saya lalui, dan ada beberapa hal yang bisa saya pelajari dari pengalaman tersebut, entah hal baik, hal negatif, atau hal-hal yang harus dikembangkan, baik secara individual, moral, mental, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Ya, adapun yang saya akan bahas untuk eh, hal-hal yang beberapa minggu ataupun beberapa bulan ini yang saya ambil dan tangkap ya. Alhamdulillah, semoga ini menjadi bahan pembelajaran khususnya bagi saya sendiri, karena ini konten juga judulnya memagahan diri sorangan gitu. Dalam bahasa orang Sunda mengatakan bahwa menasehati diri sendiri. Jadi untuk poin yang diupayakan adalah jangan bosan untuk bertafakur diri, karena kita belajar dan mencari batas kelemahan diri sendiri supaya senantiasa kedepannya agar bisa kita perbaiki apa yang menjadi keterbatasan diri, baik secara fundamental maupun yang tersirat ya. Adapun poin-poin yang saya akan sampaikan, ternyata channel ini sudah berkembang ya, bukan hanya untuk konten diri sendiri yang saya nikmati sebagai kreator yang menggunakan media YouTube maupun media sosial lainnya sebagai sarana untuk ngagwalangkeun keresahan diri ya. Semoga bisa mendapatkan solusi-solusi yang konkret untuk meretas, menyintas kelemahan-kelemahan yang jadi suatu keresahan bagi diri saya pribadi seperti itu. Dan ya, sebenarnya di subscriber saya udah mulai lebih dari 500 orang. Artinya kalau dihitung secara eh, keluarga ya, ataupun dibentuk menjadi kakak, mungkin udah membentuk satu RW ya kalau boleh dibilang ya. Ya, itu saja intermezzo yang saya sampaikan. Kita akan mulai fokus ke materi yang saya akan sampaikan. Yang pertama, buat para sahabat yang merantau di luaran sana ataupun yang sedang berbakti dalam sebuah konstitusi, organisasi ataupun korporasi yang idealnya ada orang banyak di sana gitu. Ketika sahabat dipercaya oleh owner ataupun secara kredibilitas keterampilan, Anda itu sebenarnya mampu ya, buat teman-teman yang lagi galau di tempat pekerjaan profesinya. Jangan berkecil hati bahwa ketika ketika bos Anda percaya kepada Anda dan juga Anda pun percaya diri dengan keterampilan Anda, ya keep going. Mungkin kendala yang rekan saya itu rasakan adalah ketika rekan seprofesinya tidak percaya gitu. Ketika secara keilmuan dia cukup dan bosnya pun sudah percaya, rekannya kurang begitu percaya. Padahal secara teknis, skill, dan owner ataupun orang-orang tertinggi yang berada di jajaran atasan company ataupun korporasi itu percaya kepada seseorang itu gitu. Katakanlah namanya si Fulan ya. Dia sudah kompeten dan bosnya sudah percaya, dan dia nge-apply di sana pun sudah mendapatkan kebebasan dan keleluasan, tapi rekan divisi lain tidak percaya kepada dia gitu. Jadi bahkan dari segi keterampilan pun dia akan berinisiatif membantu si temannya itu dalam pekerjaan. Katakanlah si Fulan ini mau membantu rekan kerjanya di divisi A ataupun di divisi B ya, dia tidak percaya, tidak perlu dibantu gitu. Padahal dia tuh niat bekerja di sana tuh untuk membantu, mempermudah rekan-rekannya, dan menggolkan ekspektasi yang menjadi impian perusahaan maupun bosnya dan sebagainya ya, termasuk kebutuhan dirinya sendiri. Selanjutnya, loh kok rekannya nggak percaya, nggak mau dibantu gitu kan? Padahal dia niat mau membantu dengan kesadaran dirinya sendiri, dengan rasa ikhlas dan juga
kemampuan yang dia punya gitu, tapi rekannya tidak percaya. Ya sudah, dia mundur. Dan bosnya pun bilang, Kang bantu divisi A, bantu divisi B. Padahal tanpa disuruh pun dia tuh sudah terjun begitu untuk membantu divisi-divisi yang berada di naungan perusahaan tersebut. Ini yang lucunya di sini, ya aduh, dia jadi bingung. Padahal inisiatif pun sudah, bahkan tim divisi A dan B itu tidak mau dibantu dengan keterampilannya dia dan kapasitasnya dia. Dan owner beberapa saat kemudian akan lalu dia berbicara bantu, padahal tanpa disuruh pun dia sudah niat membantu gitu, sudah tahu oh poin-poin ini yang harus dikerjakan dan dibantu, dia sudah paham. Ternyata merekanya tidak percaya atas kredibilitas dia, otomatis pekerjaan pun sukar untuk di continue ataupun dilanjutkan kan, karena harus ada suatu nilai kepercayaan bagi seseorang yang memegang divisi lapangan tertentu. Bahkan sepertinya agak sedikit apa ya, menghiraukan gitu dari kepercayaan dari owner dan kredibilitas dari skill terampilan si Fulan itu sendiri. Jadi idealnya adalah kamu sahabat sebaiknya lanjut dengan melakukan tindakan persuasif kepada rekanmu bahwa aku akan berniat membantu. Tapi meskipun ya dia menerima bantuan Anda gitu, Fulan, ya lanjutkan, berarti case close, urusan selesai. Tapi ketika rekan Anda menolak, Anda tinggal berbicara saja kepada bos Anda bahwa dia tidak ingin dibantu. Dan ketika di sana tidak ada petunjuk sama sekali, ya sudah, buat apa Anda tinggal di sana gitu. Lebih baik Anda cari konstitusi ataupun organisasi yang benar-benar percaya kepada Anda. Buat apa Anda memiliki keterampilan tapi rekan Anda di divisi A, divisi B tidak butuh gitu. Berarti itu bertolak belakang dengan keinginan bos, dan keterampilan Anda pun menjadi sia-sia. Dan ketika di tempat lainnya seperti itu terjadi, ya sepertinya sudah saatnya Anda bergerak secara independen, ataupun bila mana itu tidak efektif, sebaiknya ya ganti profesi saja. Saya yakin orang-orang si Fulan ini, rekan saya ini, memiliki skill komunikasi yang cukup baik dan keterampilan yang memadai dalam bidang-bidang pekerjaan yang Anda hadapi ya. Dan dalam tanda kutip, untuk nyari aman itu sebenarnya aman gitu. Dan yang kedua, saya akan menyampaikan bahwa ada hal menarik yang telah saya pelajari ya dalam bidang psikologi. Ternyata cukup membantu dalam kebutuhan bertafakur diri, karena senantiasa memudahkan kita dalam kegiatan sosial juga, baik memahami diri kita sendiri maupun memahami orang lain, dan kita bisa menempatkan peran-peran kita dalam hal positif ya, menempatkan peran diri kita dalam sifat yang bersinergi, kebersamaan, maupun saling dukung dalam kegiatan sosial kemanusiaan ya, seperti itu. Jadi hablum minanas kita tuh jadi lebih kuat dengan mempelajari bidang psikologi ini yang namanya adalah MBTI. Jadi Myers-Briggs tes psikologi ya. Kalian bisa dicari di Google, namanya MBTI, itu kita tes secara online ya. Jadi kita bisa memahami ada 16 karakter psikologis dasar kognitif otak kita ketika melakukan keputusan-keputusan dalam keseharian. Saya pribadi sudah melakukan tes 7 kali, dan yang kelimanya banyak jatuh pada divonis INTJ ya, INTJ asertif. Saya ternyata saya tipenya adalah introvert, intuitif, thinking, dan juga judging gitu. Jadi kalau kalian silahkan buka di internet, namanya MBTI, itu gratis. Ya, yang saya dapatkan adalah beberapa tahun terakhir saya mempelajari kebidangan ini, saya lebih memahami kelemahan dan kelebihan diri. Jadi saya tahu harus ngapain saja dan apa yang harus saya perbaiki dari diri saya yang ternyata divonisnya adalah INTJ ya.
banyak sekali, ada ENFP, ada ESFP, ESTJ, ya. Dengan keterampilan dan kelebihan di sosial masyarakat tentu akan mempermudah karir-karir pilihan yang cocok buat teman-teman ya. Itu menyenangkan. Ya, segitu aja dulu karena sudah 10 menit. eh, yang pertama adalah, kalau rekan kamu tidak percaya kamu, ya udah, ngapain lagi, tidak perlu dibantu ya kan. Meskipun bos kamu dan keterampilan kamu sendiri secara keterampilan sudah memadai, tapi rekan kamu tidak percaya kamu, itu akan menghambat karir kamu. So, jadi kembali kepada pilihan kamu, lanjut tinggal di tempat itu ataupun ya pergi aja. Buat apa? Keterampilan kamu malah akan dihambat oleh rekan seprofesi kamu yang berada di lokasi itu. Dan yang kedua adalah kita bisa lebih bertafakur diri dengan mempelajari MBTI ya. Ketika kita divonis memiliki kognitif otak tertentu dalam melakukan keputusan. Kalau saya INTJ asertif ya, ya saya bisa lebih bertafakur diri dalam kegiatan sosial maupun apa-apa. Jadi saya bisa lebih baik dan lebih dewasa dalam melakukan hubungan bersama sesama manusia. Seperti itu. Terima kasih. Di konten memagahan diri sorangan saya tutup.